siang. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 ingin mewawancarai Bapak Bambang Supriyadi, SST, MTR, KEP sebagai kasih keperawatan di Rumah Sakit Dr. Suprapto Cepu mengenai penyebaran virus yang sedang menyebar di 2 tahun terakhir ini. Apakah yang dimaksud dengan virus? Virus, bicara tentang virus, tentunya kita memang melihat 2 tahun terakhir ini Indonesia sedang mengalami wabah, yaitu virus corona. Sebenarnya virus itu sendiri merupakan mikroorganisme yang berukuran sangat kecil, yang bersifat patogen, di mana strukturnya adalah dari asam nukleat yang hanya terdiri dari RNA atau DNA. Dan virus itu tidak bisa berkembang jika tidak menempel pada agen. Apakah virus tergolong sebagai makhluk hidup? Apakah virus itu tergolong sebagai makhluk hidup atau tidak, itu masih menjadi perdebatan. Karena secara perkembangan virus itu memang berkembang, tetapi dari beberapa ciri yang dimiliki oleh virus itu, banyak beberapa yang mengatakan bahwa virus tidak tergolong sebagai makhluk hidup. Karena apa? Virus itu sendiri tidak mempunyai inti sel, jadi tidak punya ribosom, lisosom, mitokondria, kan seperti itu. Kemudian virus itu tidak bisa berkembang, yang tadi disebutkan bahwa dia akan berkembang jika menempel pada agen tertentu. Jadi kalau dia tidak menempel pada agen tertentu, maka dia tidak bisa berkembang sebagaimana makhluk hidup berkembang dia. Oke. Bagaimana cara virus berkembang atau memperbanyak diri hingga bisa menyebar luas? Nah, untuk perkembangan virus itu memang virus memerlukan agen, ya, di mana dia menempel pada agen tersebut, kemudian dia baru bisa berkembang biak setelah dia menempel pada sebuah agen. Tapi kalau virus itu tidak menempel pada sebuah agen, maka virus tersebut dalam artian agen yang cocok bagi itu manusia, hewan, tumbuhan, kalau tidak menempel misalkan di batu, di besi dan sebagainya, virus tidak akan bisa berkembang biak. Oke, selanjutnya bagaimana tahap replikasi virus? Replikasi. Jadi kalau kita bicara replikasi virus itu melalui beberapa tahap, ya. Jadi kalau virus itu pertama adalah menempel dulu. Jadi virus itu menempel pada agen. Setelah proses penempelan, yaitu terus mulai masuk di sel dari agennya itu. Dari sel itu kemudian ada pelepasan dan pembentukan DNA RNA sehingga dia terus berkembang di dalam sel itu semakin banyak dan akhirnya bersifat patogen terhadap agen yang ditempeli itu. Seperti itu. Adakah virus yang bisa menguntungkan bagi manusia? Virus yang bisa menguntungkan sejauh ini memang ada beberapa virus yang bisa digunakan sebagai perkembangan teknologi yang sehingga dari virus itu membawa keuntungan atau manfaatkan seperti itu. Misalkan dalam pembuktian vaksin yang kita gunakan saat ini seperti Sinovac, Moderna, kemudian ada vaksin-vaksin yang lain yang memang untuk vaksin 1, 2 dan booster itu memang diambil dari virus, diambil DNA-nya atau virusnya dilemahkan kemudian dijadikan sebagai vaksin, kan seperti itu. Kemudian ada lagi virus dari untuk penyembuhan kanker itu diambil dari virus, dulu itu menyerang di kuda dan dikembangkan untuk penyembuhan penyakit kanker itu ada. Kemudian ada juga virus yang digunakan untuk membunuh bakteri. Jadi dia mengambil DNA, menanamkan DNA ke dalam tubuh manusia, kemudian dia akan bereaksi dengan DNA di bakteri, dan bakteri tidak akan berkembang sehingga dalam artian virus itu akan membunuh bakteri yang di dalam tubuh manusia. Seperti itu. Bagaimana cara mencegah penyebaran virus? Kalau pencegahan virus sebenarnya itu tergantung dari virusnya apa dulu kan gitu ya, dalam artian karena virus itu penyebarannya bermacam-macam. Ada yang penyebarannya bisa lewat droplet itu percikan udara itu namanya droplet, ya. Kemudian airborne itu lewat udara seperti virus itu, virus corona yang selama ini menjadi wabah besar di negara Indonesia dan dunia, penyebarannya adalah lewat droplet dan airborne. Terus bagaimana sih mencegahnya kan gitu ya? Mencegahnya bisa dari
dalam atau luar. Kalau dari dalam itu biasanya kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan untuk meningkatkan imunitas, karena virus itu akan mati ketika imunitas kita akan naikkan itu, atau memberikan vaksin kan gitu ya untuk mencegah virus. Kemudian untuk protektif terhadap diri sendiri kita bisa menggunakan masker, kemudian cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer yang ada kandungan alkoholnya, sehingga virus itu akan mati. Karena virus itu sebenarnya terbentuk dari lipid, lemak dan protein kan seperti itu, dan alkohol atau deterjen itu sendiri akan mudah merusak dari susunan yang ada di dalam virus itu sendiri kan gitu. Makanya kita dulu waktu COVID masih marak kan itu diwajibkan untuk sering cuci tangan kan gitu ya, dan memakai masker dalam artian agar menghindari terjadinya droplet atau airborne. Demikian sedikit wawancara dari kami. Terima kasih atas infonya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.